welcome back in Givo. Oke guys, hari ini kita akan membahas cerita-cerita kisah-kisah pendek, tapi beda dari biasanya, dimana biasanya aku hanya bahas video-video cerita pendek creepypasta yang horor-horor. Hari ini kita akan membaca dan melihat sedikit makna di balik cerita-cerita pendek yang menginspirasi dan memotivasi untuk kehidupan kita sebagai manusia. Sama seperti creepypasta, cerita ini hanya terdiri dari beberapa kalimat dan minimal satu paragraf, tapi ada juga yang 2-3 paragraf. Tapi meskipun ceritanya pendek, tapi di endingnya itu ngena banget untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat. And now, are you ready to swim? If you ready, let's swim to the deepest point. Cerita pertama. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar jendela kereta api dan bersorak dengan girang. "Ayah, lihat, pohon-pohon di sana berjalan." Sang ayah pun tersenyum. Sepasang anak muda di dekat mereka melihat anak lelaki berusia 24 tahun yang kekanak-kanakan itu dengan pandangan aneh dan risih. Kemudian anak itu berseru lagi, "Ayah, lihat, awan-awan itu seperti berlari mengejar kita." Sang ayahnya tetap tersenyum dan pasangan muda-mudi ini mulai nggak tenang dan jengkel dengan perilaku lelaki 24 tahun itu. Pasangan muda-mudi ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan akhirnya mereka berkata kepada sang ayah, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa?" kata pasangan muda-mudi ini. Sang ayah tetap tersenyum dan dia menjawab dengan tenang, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja balik dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan hari ini baru mendapatkan donor mata dan bisa melihat." Sumpah itu malu banget pasti pasangan muda-mudi ini. Makanya guys, sebelum kalian tahu tentang kehidupan orang, jangan secepat itu ngejudge mereka, menghakimi mereka. Cerita kedua. Keledai favorit seorang pria tua jatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh Pak Tua ini untuk mengeluarkan keledai itu dari dalam lubang, tapi nihil, tidak bisa. Dan akhirnya dengan putus asa, Pak Tua ini memilih untuk mengubur keledai itu hidup-hidup karena dia tidak bisa menyelamatkannya lagi. Pak Tua ini mulai menyekop tanah dan memasukkan tanah satu persatu ke dalam lubang untuk menimbun si keledai. Nah, keledai yang tanah itu jatuh ke atas badannya, dia menggoyang-goyangkan badannya sampai tanah itu lepas dari badannya. Setiap tanah yang dilempar dan dibuang oleh Pak Tua ke dalam lubang itu selalu dikibaskan oleh si keledai hingga perlahan-lahan tanah yang tujuannya untuk menimbun dirinya mulai bisa menjadi pijakan untuk si keledai karena tiap dimasukin ke dalam lubang dikibas, masuk lubang dikibas, tanah-tanah itu mulai menjadi pijakan untuk keledai hingga akhirnya Pak Tua sadar dengan cara itu dia bisa membantu keledai keluar dari lubang itu. Dan akhirnya keledai memijak tanah yang dibuang oleh Pak Tua itu hingga ia akhirnya berhasil keluar dari lubang tersebut. Hingga akhirnya dia berhasil keluar dari lubang tersebut. Oke guys, sebenarnya ada banyak pesan yang bisa dipetik dari cerita ini. Salah satunya adalah di setiap masalah pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Hanya saja kita mungkin tidak mengetahuinya. Kemudian merubah sudut pandang dalam suatu masalah. Kita bisa menjadikan niat buruk seseorang sebagai cara kita untuk keluar dari masalah, atau justru niat buruk seseorang itu bisa menjadi solusi untuk kita keluar dari kondisi yang buruk tersebut. Tergantung kita yang mengambil nilainya aja guys. Cerita ketiga. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba terhenti dan bingung. Ia bingung dengan fakta bahwa gajah-gajah yang bertubuh besar ini kaki depannya terikat di sebuah kayu yang kecil. Tidak ada rantai, tidak ada kandang, dan jelas saja gajah-gajah ini bisa dengan mudah melepaskan dirinya dari ikatan tersebut. Tapi untuk suatu alasan, mereka tidak melakukannya. Maksudnya mereka tidak mengikatnya dengan rantai dan sebagainya. Kemudian pria ini melihat seorang pelatih pawang itu, dan dia mendekatinya dan bertanya, "Kenapa gajah-gajah ini tidak mau melepaskan diri, padahal mereka bisa melakukannya dengan sangat mudah?" Kemudian si pelatih menjawab, "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan masih sangat kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama, dan saat itu ukuran tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Sampai mereka tumbuh dewasa, mereka percaya dan tertanam di otak mereka bahwa mereka tidak bisa melepaskan diri dan melarikan diri, walaupun mereka bisa melakukannya. Mereka percaya bahwa tali itu masih bisa menahan mereka dan tidak bisa melarikan diri. Hewan-hewan ini sebenarnya bisa melepaskan diri, tapi karena mereka percaya mereka tidak bisa, mereka pun tidak mau untuk melepaskan diri mereka sendiri." Wow. Ini dalam sih ceritanya. Jadi sebenarnya yang bikin kita tidak bisa melakukan sesuatu itu bukan kemampuan kita, tapi kemauan kita dan kepercayaan diri kita untuk meyakini kita bisa atau tidak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita dihadapkan suatu masalah atau suatu tugas pekerjaan yang kita nggak bisa, itu sebenarnya kita bisa, tapi karena otak kita mensugesti kita bahwa tidak bisa, maka kalian tidak bisa. Cerita keempat.
Seorang anak perempuan selalu mengeluh pada ayahnya bahwa hidupnya selalu sengsara dan tidak pernah berhenti mendapatkan masalah. Setiap ia menyelesaikan satu masalah, muncul masalah lainnya dan itu tidak berkehabisan. Dan ia pun lelah untuk berjuang dan terus berjuang di dalam hidupnya. Nah, ayahnya ini yang kebetulan seorang koki membawa putrinya ke dapur dan mulai meletakkan 3 panci berisi air di atas kompor dengan api yang menyala. Saat ketiga air di panci ini mulai panas, si ayah memasukkan beberapa kentang di panci pertama, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian si ayah duduk dan menunggu ketiga panci ini sampai airnya mendidih. Si putrinya ini yang gak sabaran dan gak mau nunggu, dia terus bertanya-tanya kepada ayahnya apa yang sedang ayah lakukan, tapi ayahnya hanya diam saja. Setelah 20 menit, ketiga panci ini pun sudah mendidih, termasuk isi di dalamnya. Kemudian si ayah mengangkat kentang dan memasukkannya ke dalam mangkuk, mengambil telur, memasukkannya ke dalam mangkuk, dan mengambil biji kopi, menyaringnya, dan jadilah segelas kopi. Kemudian si ayah bertanya kepada putrinya ini, "Nak, apa yang kamu lihat?" Putrinya dengan kesal menjawab, "Kentang, telur, kopi." Kemudian sang ayah berkata lagi, "Cobalah lihat lebih dekat, dan sentuh kentang ini." Si putri pun dengan malasnya, dia mengikuti permintaan ayahnya dan memegang kentang yang sudah direbus tersebut. Saat memegangnya, si putri mencatat di otaknya bahwa kentang ini lembut. Kemudian sang ayah menyuruh putrinya untuk memecahkan telur yang sudah direbus, dan ia mendapati sebuah telur rebus. Dan ayah pun meminta putrinya untuk mencicipi aroma kopi. Kemudian si putri ini tersenyum bahagia. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanya putri itu kepada ayahnya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa ketiga bahan ini telah menghadapi masalah yang sama, yaitu air mendidih. Tapi ketiga bahan ini menciptakan reaksi yang berbeda dari sebelumnya. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dihadapkan dengan air mendidih, dia menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit tipis yang melindungi cairan di dalamnya berubah menjadi sesuatu yang keras. Dan uniknya, biji kopi yang dimasukkan ke dalam masalah air mendidih itu justru merubah air tersebut menjadi sesuatu yang baru dan dinikmati. "Kamu termasuk yang mana, Nak?" kata ayah ini kepada putrinya. Jadi yang pengen disampaikan oleh si ayah ini adalah ketika kita dihadapkan sebuah masalah, kita memilih untuk menjadi yang seperti apa. Kita memilih untuk menghadapinya seperti siapa, seperti kentang kah, seperti telur kah, atau seperti biji kopi. Jadi itu pesan yang bisa dipetik dari cerita ini. Dan ini cerita yang terakhir. Seorang anak gadis berusia 10 tahun memasuki sebuah kedai kopi dan duduk di meja. Pelayan datang dan menaruh segelas air di depan gadis tersebut dan bertanya, "Apa yang ingin kamu pesan?" Si gadis ini bertanya, "Berapa harga satu es krim sundae?" Kemudian pelayan ini menjawab 50 sen. Anak kecil itu merogoh sakunya dan mengeluarkan banyak uang koin dari saku celananya. Dia mulai menghitung koin tersebut dan bertanya lagi, "Berapa harga sebuah es krim plain?" Nah, saat gadis ini sering bertanya-tanya gitu, pelanggan lain mulai masuk dan si pelayan mulai kesal dengan si anak ini karena mungkin dia berpikir ini anak mau pesan atau enggak sih gitu. Dan dia menjawab dengan kesal, 35 sen, kata si pelayan dengan kasarnya. Kemudian anak gadis ini menghitung kembali uangnya dan berkata, "Aku memesan satu es krim plain." Dengan kesal, kalau ujungnya juga beli yang murah, kenapa harus lama-lama, akhirnya si pelayan ini pergi dan membawakan sebuah es krim plain beserta kertas tagihan ke gadis tersebut. Tapi ketika si pelayan datang kembali ke meja anak tersebut untuk membersihkan mejanya, ia mengelap meja dan mulai menelan ludah karena ia melihat hal yang sangat mengejutkan. Di sebelah piring kosong, dia melihat koin 15 sen yang merupakan tips dari anak gadis tersebut untuknya. Ternyata anak gadis ini punya uang yang bisa dia belikan ke es krim sundae, tapi dia lebih memilih untuk membeli es krim yang lebih murah agar ia bisa berbagi kebahagiaannya dengan orang lain. Aku jadi penasaran pelayan ini ngambil uang tips itu dengan rasa malu atau enggak ya? Tapi pesan yang bisa kita petik adalah jangan remehkan siapapun, jangan remehkan kemampuan seseorang yang belum kita lihat, dan selalu bantu dan berbuat baik pada orang lain karena kita nggak tahu siapa yang akan bantu kita di masa depan nanti. So guys, itu adalah kisah-kisah pendek penuh makna yang menginspirasi dan memotivasi. Meskipun cerita cuma pendek 1-2 paragraf, tapi ngena banget makna dari cerita tersebut. Mana cerita yang paling kalian suka? Kalau aku pribadi, cerita yang gadis es krim ini bagus banget. Dan menurut aku, gadis ini adalah anak paling bahagia di dunia karena ya berbagi itu indah guys. Berbagi itu memang bisa bikin kita bahagia meskipun sedikit. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memetik hikmah di cerita-cerita ini.
Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Kalau tidak, dislike aja, nggak apa-apa. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.